Ini mustahil ini kalau nggak ada yang mengajarkan seperti ini teman-teman, nggak mungkin ini, karena ini seperti berjamaah di masjid teman-teman. Kalau dia sendiri melakukan di rumah ya mungkin itu pemahamannya sendiri, tapi ini berjamaah teman-teman. Begitu banyak ya manusia di masjid ini melakukan hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Nanti insya Allah kita akan putarkan videonya secara full. Dan barusan itu secara singkat kita melihat orang yang katanya berzikir, memuji Allah Azza wa Jalla di dalam masjid. Namun tata caranya seperti itu teman-teman. Coba teman-teman nilai dengan hati nurani teman-teman, apakah layak kita berzikir kepada Allah, memuji Allah Azza wa Jalla dengan cara seperti itu teman-teman. Apakah ini fenomena joget-joget TikTok sudah terbawa-bawa sampai kepada amalan ibadah teman-teman? Apakah Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan bagaimana tata cara berzikir muji Allah Azza wa Jalla? Bukankah zikir itu adalah bentuk pujian kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan tujuan agar kita yaitu mendapatkan ketenangan, sebagaimana firman Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Azza wa Jalla hati akan menjadi tenang. Jangankan memuji Allah seperti ini teman-teman. Teman-teman puji pimpinan teman-teman di sebuah perusahaan, di kantor misalkan, namun dengan cara yang di luar batas, maka mungkin pimpinan kita bukan merasa tersanjung atau senang dengan pujian tersebut, bahkan mungkin kita ditampar teman-teman. Lalu bagaimana dengan adab seperti ini kepada Allah Azza wa Jalla dengan sembarangan, dengan berjoget-joget seperti ini teman-teman, di dalam masjid lagi? Coba teman-teman kita saksikan secara fullnya. Ini menggunakan mukannah lagi teman-teman. Benar-benar tidak pantas teman-teman. Pakaian sudah syar'i dilakukan di dalam masjid, namun memuji Allah seperti ini teman-teman. Silahkan teman-teman nilai sajalah dengan hati nurani teman-teman, apakah layak seperti ini. Nah, ini juga ada laki-laki teman-teman. Berarti ini ada yang mengajarkan teman-teman. Ada pimpinannya, ada ustadznya, ada kiainya. Nah, ini jelas menyebut Allah, Allah teman-teman. Secara akal saya teman-teman, layakkah kita memuji Allah, berzikir kepada Allah dengan cara seperti ini, apalagi ini dilakukan di dalam masjid? Nah, teman-teman pikirkan sajalah, apakah layak berzikir kepada Allah, memuji Allah seperti ini teman-teman? Apakah ini bentuk orang-orang yang memiliki adab berzikir kepada Allah? Tentu insya Allah teman-teman tahu jawabannya. Kemudian ini teman-teman ada video lagi, teman-teman, ini ada yang sampai kesurupan teman-teman. Coba kita lihat. Ini zikir apa sih teman-teman? Jujur demi Allah saya nggak tahu nih teman-teman. Ini tujuannya seperti apa sih? Ini dengan jelas lapasnya yang kita dengar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, zikir tertinggi nih teman-teman, kalimat tauhid termulia ini. Tapi kok bisa orang sampai kesurupan menyebut itu teman-teman? Berarti ini membuktikan teman-teman, berzikir itu bukan hanya menyebut lafaznya saja, akan tetapi juga dengan adab-adab yang benar. Ya, sebuah kisah teman-teman, ketika Rasulullah bersama para sahabat yang lain melakukan sebuah perjalanan musafir, ya terdengar beberapa sahabat ketika berada di tanjakan kemudian mengatakan Allahu Akbar dengan cara ya berzikir keras. Maka Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, ketahuilah wahai sekalian manusia, kalian sesungguhnya tidak sedang memuji Allah yang tuli, akan tetapi Allah adalah zat yang maha mendengar, dan Allah itu maha dekat.
Allah mendengar apa yang kalian ucapkan. Maka jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memuji Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk teman-teman larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memuji Allah, baik itu membaca Al-Qur'an, berzikir, tentu semuanya memiliki adab teman-teman. Coba kita lihat teman-teman barusan video yang barusan. Saya bingung teman-teman, dari segi mana saya harus membenarkan ritual seperti ini. Saya bingung terus terang. Saya ingin adil untuk menilai ini teman-teman, agar tidak dituduh melarang orang berzikir. Tapi dari sudut mana saya akan membenarkan ya perbuatan seperti ini? Ngakunya berzikir menyebut nama Allah Azza wa Jalla, tapi kok sampai kesurupan seperti ini, sampai jingkrak-jingkrak ya. Ini ajaran siapa teman-teman? Apakah betul berzikir itu sampai kesurupan? Bukankah berzikir itu bentuk pujian kita kepada Allah Azza wa Jalla, dengan tujuan kita juga akan mendapatkan ketenangan? Allah berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Azza wa Jalla atau berzikir kepada Allah, hati kalian akan menjadi tenang. Namun kalau seperti ini, apakah ini bentuk ketenangan ketika berzikir kepada Allah teman-teman? Silakan teman-teman nilai sendiri. Kemudian di sini ada video satu lagi teman-teman. Kita lihat, sama juga ya teman-teman. Nah, jelas sekali juga lafaznya la ilaha illallah teman-teman. Cuma di sini dilakukan lebih ekstrim lagi nih teman-teman. Ini hampir semuanya juga ikut ngangguk-ngangguk teman-teman. Ya Allah. Nah, ini lebih keras lagi nih teman-teman, ngangguk-ngangguknya nih. Sudah sampai ada yang kesurupan nih teman-teman. Nah. Seperti kejang-kejang teman-teman. Seolah-olah agama Islam ini tidak memiliki aturan teman-teman yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah. Bukankah Allah Azza wa Jalla sudah mengajarkan segala bentuk tata cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulullah yang diturunkan berupa wahyu? Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Najm, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad itu berkata melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya teman-teman, segala bentuk ajaran Rasulullah itu melalui wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian agama Islam ini sudah sempurna teman-teman, tidak perlu membuat tata cara baru yang akibatnya seperti ini. Jangankan dalam urusan zikir memuji Allah Azza wa Jalla, dalam urusan masuk WC saja kita diajarkan doanya seperti apa teman-teman. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ketika keluar membaca ghufranaka. Apalagi dalam urusan memuji Allah Azza wa Jalla, tentu kita lebih diajarkan lagi, yaitu tata cara, lafaznya, adabnya seperti apa ketika memuji Allah Azza wa Jalla.
Nah, teman-teman, silakan teman-teman berpikir dari sudut mana kita akan membenarkan hal seperti ini, teman-teman. Jadi jangan menganggap ketika kita mengatakan ini keliru, ini salah, lalu kita disebut ya orang-orang yang tidak suka berzikir atau justru mengatakan orang-orang yang melarang berzikir. Tidak, teman-teman. Bukan seperti itu. Yang kita kritisi atau kita kritik di sini adalah tata caranya seperti ini, teman-teman. Kalau berzikir normal, teman-teman, menggunakan adab, memang itu yang semestinya. Karena kita memuji Allah Azza wa Jalla. Jangankan memuji Allah Azza wa Jalla, memuji makhluk saja, teman-teman, dengan cara yang tidak benar, tentu respon dari orang yang dipuji tersebut tidak akan terima, bahkan mungkin bisa menampar kita, teman-teman. Lalu bagaimana dengan kita memuji Rabb semesta alam, teman-teman, yang menguasai seluruh alam semesta ini, langit dan bumi, yang menciptakan kita, memberikan kita rezeki. Kok kita justru tidak memiliki adab ketika memujinya? Nah, baik teman-teman, coba kita simak video dari Ustadz Salapi ini, bagaimana seharusnya kita memuji Allah Azza wa Jalla atau berzikir yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, teman-teman. Baik teman-teman, ini dia videonya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 205 tentang adab dan tata krama dalam berzikir. Jadi selain banyak ada caranya. Perhatikan di sini Allah jelaskan dengan sangat gamblang. Walaupun cuma potongan ayat atau satu ayat saja Al-A'raf 205, tapi perhatikan adabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Ini yang pertama, wa khifatan, dua. Yang ketiga, wadunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wala takum minal ghafilin. Ada tiga hal yang disebutkan dalam adab masalah ini. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutkanlah nama Tuhanmu dalam hatimu atau dalam dirimu, tadarruan, dengan merendah diri, bukan dengan kesombongan, tapi dengan tahu kemahagungan Allah. Kemudian wa khifah, rasa takut akan azab Allah, ya. Takut kurangnya amal. Dan wadunal jahri minal qaul, ini poin yang perlu digarisbawahi. Dan tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak. Banyak orang berzikir kepada Allah tapi teriak-teriak. Sampai pernah ada sahabat Nabi pada saat Nabi SAW mengajak mereka menembus atau sampai ke benteng Khaybar, benteng orang Yahudi. Mereka teriak dengan suara keras, Allahu Akbar, pada saat tiba di depan benteng. Padahal ini musuh sedang di depan mata, memang saatnya bertakbir gitu. Maka kata Nabi SAW, kecilkan suara kalian. Bukan harus ya teriak-teriak seperti itu. Karena yang sedang kalian sebut ini bukan zat yang tuli. Itu juga dalam satu waktu perjalanan Nabi SAW mengatakan, pulang dari peperangan, kalau kalian sedang menukik, bertakbirlah. Kalau kalian sedang turun, ya, bertasbihlah. Maka ada seorang sahabat pada saat lagi menukik untanya di gurun pasir, teriak Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, kecilkan suara. Karena yang sedang kau panggil bukan zat yang tuli, maha mendengar, tahu apa yang dizikirkan. Maka ada adabnya, nggak boleh teriak-teriak. Bagaimana anda kalau ketemu dengan orang yang anda hormati lalu anda teriak-teriak? Mungkin anda diusir. Ada adab. Boleh ada suara, bukan tidak boleh, tapi jangan sampai berteriak-teriak. Lalu kata Allah, di waktu pagi dan petang, maknanya sepanjang pagi sampai menjelang petang, dan sepanjang petang sampai menjelang pagi lagi. Jadi tidak ada waktu untuk tidak berzikir gitu. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Maknanya jangan ada detik-detik hidupmu di mana kau tidak isi dengan zikrullah. Perhatikan ini, bagaimana Allah menitik beratkan masalah pentingnya zikir itu. Alhamdulillah teman-teman, itu dia penjelasan dari seorang Ustadz Salapi berkaitan dengan bagaimana tata cara memuji Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Tentunya dengan adab yang benar, kemudian dengan lafaz-lafaz yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW agar tidak terjadi ya buatan lafaz-lafaz baru alias menjadi zikir-zikir yang bid'ah, teman-teman, dan akhirnya menimbulkan perbuatan-perbuatan seperti di video yang sudah kita reaction di awal tadi, teman-teman, dan bahkan justru bisa menimbulkan ya kesurupan, teman-teman. Bayangkan teman-teman, zikir menyebut la ilaha illallah saja, teman-teman, kita lihat di video yang pertama, yang kedua, bisa menimbulkan ya orang kesurupan, teman-teman. Apalagi yaitu dengan membuat-buat zikir-zikir baru dengan lapas-lapas baru. Tentu ini lebih berbahaya lagi, teman-teman.
Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita petunjuk teman-teman dan hidayahnya agar senantiasa menuntun kita ke jalannya yang lurus. Dan semoga saudara-saudaraku kaum muslimin di sana yaitu yang masih melakukan hal seperti ini, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah bagi antum semua. Barakallahu fikum, semoga video ini bermanfaat. Bertemu lagi teman-teman di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.